Hai guys, kembali lagi bersama kita di channel John on the Way. Kecanggihan teknologi yang semakin maju membuat ilmuwan di dunia banyak bereksperimen dengan batasan yang makin tak masuk akal. Salah satunya adalah yang sudah dilakukan banyak ilmuwan di dunia, yakni hibrida antara hewan dan manusia guys. Hal ini mungkin terdengar tidak masuk akal, namun memadukan DNA manusia dan hewan ternyata bukanlah sebuah fantasi yang tidak akan terjadi. Tetapi justru di saat ini ilmuwan di berbagai penjuru dunia sudah banyak melakukannya, meski belum bisa dikatakan sah alias berhasil 100%. Menurut para ilmuwan, hewan setengah manusia yang mereka ciptakan tidak akan digunakan untuk tujuan apapun kecuali demi kebaikan umat manusia. Mereka menyatakan bahwa itu adalah terobosan ilmiah yang akan membantu manusia menjalankan eksperimen dan prosedur medis pada sesuatu yang tidak bisa diuji coba langsung ke manusia. Dan meskipun banyak mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan agama, masyarakat maupun kelompok etnis tertentu, para ilmuwan ini tetap bersikukuh melanjutkan dan melakukan eksperimen untuk menciptakan makhluk hidup mutan atau hibrida antara hewan dan manusia. So, berikut adalah 10 deretan eksperimen dengan menghilangkan genetik antara manusia dan hewan guys. Nomor 10, hibrida antara manusia dan kelinci. Pada tahun 2003, tim ilmuwan dari Universitas Kedokteran Shanghai atau sekarang lebih dikenal dengan nama Sekolah Kedokteran Universitas Jiao Tong Shanghai melaporkan bahwa mereka telah berhasil menggunakan teknik pengkloningan untuk menciptakan embrio hibrida yang mengandung campuran DNA manusia dan kelinci. Dalam tekniknya tersebut, para ilmuwan China menyuntikkan sel-sel kulit manusia ke sel telur kelinci, dan alhasil makhluk baru setengah manusia setengah kelinci pun berhasil tercipta. Dilaporkan bahwa pada percobaan tersebut setidaknya tim peneliti China berhasil menciptakan lebih dari 100 embrio hibrida antara manusia dan kelinci di laboratorium mereka di Shanghai. Dan menariknya, percobaan eksperimen hibrida antara manusia dan kelinci tersebut diketahui bahwa kebanyakan embrio mengandung lebih banyak DNA manusia daripada kelinci itu sendiri guys. Dan ini berarti bahwa makhluk hibrida manusia kelinci yang keluar akan lebih bersifat seperti manusia daripada kelinci tersebut. Akan tetapi sebelum dunia sempat melihat wujud manusia kelinci tersebut, tim ilmuwan hanya membiarkan makhluk itu hidup selama beberapa hari. Kemudian mereka menghancurkannya dan mengambil sel induknya. Waduh, rupanya kelinci yang biasa dibuat untuk sate ini ternyata pernah dijadikan bahan eksperimen gila ini ya guys ya. Nomor 9, hibrida antara manusia dan simpanse. Pada tahun 1967, ilmuwan dari China hampir menciptakan makhluk persilangan antara manusia dan simpanse. Dua ilmuwan dari Shenyang mengklaim bahwa mereka berpartisipasi dalam sebuah eksperimen di mana mereka berhasil menginseminasi seekor simpanse betina dengan sperma manusia. Tujuan mereka adalah menciptakan simpanse baru yang memiliki kapasitas otak yang lebih besar dan mulut yang lebih lebar. Mereka berharap dapat menciptakan spesies kera baru yang dapat berbicara. Proyek ini sendiri diklaim bertujuan untuk menciptakan makhluk yang akan digunakan sebagai budak yang melakukan pekerjaan kasar manusia, dan sebagian dari mereka akan menjadi bahan percobaan keperluan militer dan ruang angkasa. Sebelum proyek itu terrealisasi, rupanya pasukan revolusioner Cina berhasil menghancurkan lab persilangan manusia simpanse itu, dan simpanse betina hasil eksperimen diduga mati sebelum dia dapat melahirkan guys. Para peneliti pun mengklaim bahwa simpanse betina itu sudah hamil selama 3 bulan.
Setelah kejadian itu pada tahun 1981, para ilmuwan mengatakan bahwa mereka berencana untuk mencoba proyek ini lagi, tapi tidak pernah ada kabar realisasi dari proyek ini, dan kemungkinan mereka khawatir dengan konsekuensi besarnya guys. Bisa-bisanya guys ya, para ilmuwan tersebut berpikiran untuk membuat spesies baru kera yang bisa berbicara pula. Jika hal ini benar terjadi, apa yang akan terjadi guys ya? Nomor 8, babi dengan darah manusia. Ilmuwan The Mayo Clinic di Minnesota, Amerika Serikat pernah menyuntikkan sel induk manusia ke janin babi dan berhasil menciptakan babi pertama dengan darah setengah manusia yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Tujuan eksperimen ini adalah untuk melihat bagaimana sel manusia dan babi berinteraksi ketika mereka bergabung bersama. Dalam eksperimen ini mereka menemukan bahwa beberapa sel tetap terpisah, akan tetapi yang lain bergabung bersama untuk membuat DNA yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam eksperimen ini tercipta makhluk hibrida baru yang terlihat seperti babi normal di luar, tetapi di bagian dalam memiliki sel setengah manusia dan sel setengah babi di seluruh tubuhnya. Dan secara khusus, hewan itu memiliki jenis darah yang belum pernah dilihat oleh dunia sebelumnya karena diciptakan dari gabungan DNA manusia dan babi guys. Waduh, ngeri juga guys ya. Kalau di Indonesia, babi sih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti hewan jadi-jadian ketika orang sedang melakukan pesugihan guys. Bener gak ya itu ya? Nomor 7, sapi dan kambing yang memproduksi ASI manusia. Pada tahun 2009, para ilmuwan Rusia dan Belarusia secara genetis memodifikasi kambing untuk menghasilkan ASI manusia. Dalam eksperimen tersebut, mereka tidak mampu membuat 100% susu manusia, akan tetapi mereka bisa mengisinya dengan sebagian sel manusia, sehingga mereka dapat menciptakan susu yang memiliki 60% lysosome dan lactoferrin yang menjadi ciri khas dari ASI manusia guys. Dan bahkan dari hasil eksperimen tersebut, rupanya tim ilmuwan Rusia sempat mengiklankan bahwa eksperimen susu sapi dan kambing dengan kandungan ASI manusia tersebut bisa menjadi keju yang lezat guys. Selain ilmuwan Rusia dan Belarusia, rupanya mereka bukan satu-satunya ilmuwan yang melakukan eksperimen tersebut. Tak lama setelah itu, tim ilmuwan dari China membuat eksperimen dengan objek seluruh kawanan ternak untuk menghasilkan susu manusia. Para ilmuwan China juga bisa menghasilkan deretan sapi yang menghasilkan susu sapi dengan kandungan ASI. Mereka mengklaim telah menghasilkan total 300 sapi dengan kandungan ASI manusia. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mendapatkan ASI manusia serta untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Para ilmuwan menginginkan cara untuk memanen ASI manusia dengan cara yang massal guys. Akan tetapi langkah eksperimen gila tersebut rupanya terhenti karena bertentangan dengan etika kemanusiaan. Nomor 6, babi dan kambing dengan organ manusia. Salah satu alasan mengapa ilmuwan ingin melakukan hibrida antara hewan dan manusia adalah untuk menghasilkan hewan yang memiliki organ manusia sehingga bisa dijadikan pendonor jika manusia membutuhkannya. Di Amerika Serikat, hal ini merupakan salah satu ladang ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari dengan lebih dalam guys. Salah satu ilmuwan yang melakukannya adalah Hiromitsu Nakauchi. Ya, dia adalah seorang ilmuwan yang sampai harus hijrah dari Jepang ke Amerika Serikat karena perilaku eksperimen hibrida hewan dan manusia masih kontroversial dan ilegal di negeri Sakura guys. Namun negara adidaya Amerika Serikat justru malah memberi fasilitas dan mendanai ilmuwan Jepang tersebut dengan kucuran uang yang sangat melimpah. Pada tahun 2017, mereka menciptakan 186 embrio untuk hibrida babi manusia, dan saat ini mereka sedang mengerjakan hibrida domba manusia. Setiap makhluk hidup yang mereka buat hanya diizinkan untuk berkembang selama 28 hari dan kemudian dihancurkan. Alasannya, meski hewan ini memiliki DNA manusia, faktanya mereka masih
hanya seekor hewan seperti pada umumnya guys. Menurutnya DNA manusia hanya ada kurang dari 1% dan tidak bisa menghasilkan organ manusia. Wah, ada aja pemikiran ilmuwan tersebut ya guys. Nomor 5, tikus dengan hati manusia. Pada tahun 2010, para peneliti di Salk Institute, California, Amerika Serikat membuat eksperimen tikus dengan hampir seluruhnya memiliki organ hati manusia. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menjalankan percobaan pada penyakit seperti malaria dan hepatitis B dan C yang hanya dapat mempengaruhi manusia dan simpanse. Di masa lalu, para peneliti hanya mampu melakukan pengujian pada hewan untuk penyakit ini pada simpanse saja, karena penyakit ini memang hanya menginfeksi primata, terutama manusia dan simpanse. Tetapi untuk melakukan uji coba kepada simpanse terdapat undang-undang yang melarangnya, dan sampai saat ini ternyata masih belum ada solusi bagaimana cara mengatasi deretan penyakit tersebut karena sistemnya terlalu beda dan rumit antara tikus dan primata. Kemudian para ilmuwan membuat terobosan baru dengan memilih tikus hibrida dengan jantung manusia. Para peneliti sengaja menginfeksi tikus hibrida ini dengan hepatitis B dan C. Kemudian para peneliti mencoba untuk mengobati penyakit yang mereka suntikan ke dalam tubuh hewan tersebut. Para ilmuwan percaya bahwa upaya ini bisa mengarah pada terobosan baru dalam dunia kedokteran. Mereka berharap mereka bisa menghindari beberapa keluhan dari komunitas internasional jika mereka bisa melakukan percobaan pada tikus tersebut. Gimana guys ya menurut kalian? Nomor 4, tikus dengan lubang pantat manusia. Di semua kasus percobaan persilangan antara hewan dan manusia, mungkin inilah penelitian yang paling aneh yang pernah dilakukan. Pada tahun 2011, para ilmuwan mencangkokkan sfinkter anal atau lubang pantat manusia ke tikus. Para ilmuwan melakukan rekayasa biologis pada sfinkter anal hingga membuat eksperimen tikus lengkap dengan saraf dan otot manusia. Para peneliti merasa senang melihat bahwa sfinkter akan menghasilkan suplai darah dan menyatu dengan bagian tubuh lainnya ketika dicangkokkan ke tubuh hewan. Tikus bahkan bisa bersantai dan melakukan mekanisme lubang pantat yang mirip dengan manusia guys. Para ilmuwan berharap untuk bisa membuat sfinkter anal pengganti bagi manusia, dan suatu saat sfinkter anal buatan ini dapat berguna bagian kulit dan sarafnya untuk kepentingan manusia guys. Walau terdengar sedikit menjijikkan, tapi dengan cara itu para ilmuwan mengklaim bahwa eksperimen gila tersebut mungkin bisa menyelamatkan nyawa manusia. Wah, ada tikus dengan pantat manusia nih. Ngeri juga guys ya. Nomor 3, tikus dengan telinga manusia di punggungnya. Pada tahun 1997, tim ilmuwan dari University Harvard dan MIT melakukan uji rekayasa bioteknologi dengan mengimplant telinga manusia pada bagian punggung tikus. Para ilmuwan memasang tulang lunak dengan bentuk telinga manusia di tubuh seekor tikus. Telinga itu dibuat dari bahan biodegradable, jadi tulang lunak buatan itu perlahan-lahan diserap ke dalam tubuh tikus dan menciptakan daun telinga manusia. Tujuan dari penelitian ini yakni para ilmuwan ingin menciptakan telinga pada tikus dan kemudian mencangkokkannya ke seseorang. Namun eksperimen ini kehabisan dana sehingga terpaksa dihentikan. Kendati demikian, para ilmuwan yakin kalau mereka bisa membuat telinga buatan yang terbuat dari tulang rawan dan daging hewan guys. Ya bisa kita pasangin gadget dong ya guys. Hahaha. Nomor 2, tikus dengan otak setengah manusia. Pada tahun 2014, ilmuwan dari University of Rochester Medical Center di Amerika Serikat bereksperimen dengan membuat otak tikus yang memiliki jutaan saraf otak manusia. Para ilmuwan tersebut berhasil menggantikan keseluruhan otak tikus dengan sel otak manusia dengan hanya menyisakan neuron intinya saja. Dengan ini, tikus ini memiliki 12 juta sel otak manusia.
dan ini merupakan jumlah sel otak yang sungguh luar biasa bagi tikus guys. Dengan adanya eksperimen ini, para ilmuwan lalu menjalankan tes mengerikan pada tikus tersebut. Dalam percobaan utama mereka, para peneliti memainkan suara bising sebelum menyengat tikus dengan kejutan listrik. Kemudian para ilmuwan mengukur bagaimana tikus bereaksi pada saat berikutnya ketika mereka mendengar suara yang mengancam. Hasilnya sangat mencengangkan. Peneliti menunjukkan bahwa memori tikus yang dimodifikasi ini 4 kali lebih kuat daripada tikus normal. Nomor 1, kera dengan sistem sel saraf manusia. Pada tahun 2007, para ilmuwan dari Universitas Yale di New Haven mencoba untuk menyuntikkan sel saraf inti manusia ke monyet yang menderita penyakit Parkinson. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah para monyet tersebut bisa sembuh atau tidak. Dan di luar dugaan, hasil dari uji coba ini ternyata berhasil membuat monyet sembuh secara medis guys. Meski divonis terkena Parkinson, dan hasil percobaan ini pun tidak memberikan efek samping apapun pada kera-kera ini. Salah satu hal kontroversial yang terjadi di sini adalah sel yang disuntikan ke monyet sangatlah sedikit, dengan kadarnya yang sedikit sehingga tidak ada perubahan